Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Pagi hari ini yang saya ambil di dalam Matius pasalnya yang ke-10, ayat 29 sampai dengan ayat 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Pagi hari ini saya memberikan judul, Hargailah Proses. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita tidak menyangkal bahwa hidup di dunia ini adalah singkat adanya. Oleh sebab itu, mari kita gunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Sebab detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, sungguh teramat berharga buat setiap kehidupan kita. Bahkan pemazmur di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 di sana mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak, sesungguhnya kesempatan hidup yang hanya sekali di dunia ini sungguh sangat singkat. Dan itu merupakan proses belajar buat setiap kehidupan kita, atau seringkali kita sebut dengan sekolah kehidupan. Ketika kita bersekolah pasti ada pelajaran-pelajaran yang kita terima. Demikian di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Pembelajaran demi pembelajaran kita dapatkan dari situasi yang kita alami, dari keadaan atau dari setiap peristiwa yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari hal-hal yang tampaknya kecil atau sederhana sekalipun di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa semua itu ada maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita menganggap remeh hal-hal yang kecil, atau kita menganggap sepele hal-hal yang kita alami. Tetapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 28 di sana mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita punya pikiran yang positif tentang Tuhan. Ada kalanya seringkali kita berpikir bahwa Tuhan kurang memperhatikan kehidupan kita. Tuhan mungkin tidak peduli dengan kehidupan kita, dengan hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang kita hadapi. Itu adalah salah besar. Justru Tuhan sangat memperdulikan kehidupan kita semuanya, khususnya buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang tadi sudah kita baca, di dalam ayat yang ke-30 di sana dikatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ada banyak kali kita peduli dalam hidup kita, tetapi kepedulian Tuhan itu lebih dari kepedulian kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam ayat 30 tadi dikatakan bahwa kamu rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Jelas dinyatakan bahwa rambut di kepala kita pun terhitung oleh Tuhan. Artinya Tuhan menandai setiap lembar rambut kita. Rambut kita terhitung. Mungkin pagi tadi kita saat keramas ada rambut yang berjatuhan. Kita sendiri tidak dapat menghitung rambut kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa setiap helai rambut kita dihitung oleh Tuhan. Demikian pedulinya Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu biarlah kita mau memahami Tuhan. Tidak selayaknya kita bersungut-sungut dengan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Sebab kita percaya setiap masalah tidak akan terjadi secara kebetulan. Bisa saja itu akibat dari kesalahan kita sendiri, atau bahkan masalah itu diizinkan oleh Tuhan untuk mendidik kita di sekolah kehidupan ini. Ketika kita menghadapi masalah, seringkali kita bersungut-sungut. Tetapi sungut-sungut itu adalah wujud pemberontakan kepada Tuhan. Dan sikap kita tidak menghargai kebijaksanaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita hadapi. Beberapa waktu yang lalu, saya dijumpai oleh seorang ibu, dia berkata, Bu, rasanya kok hidup ini berat.
Masalah satu belum selesai, ganti masalah lain. Belum selesai, ganti masalah lain. Rasanya saya seperti nggak terima. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita hadapi, kita mau hargai setiap proses yang terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah kita mau memiliki penyerahan diri saat kita ada dalam prosesnya Tuhan. Di dalam sekolah kehidupan ini, Dia adalah sang pengendali segala keadaan. Terkadang kita begitu sulit menerima maksud baik Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa kita diletakkan di tempat yang tidak tepat atau di tempat yang tidak enak. Itulah proses Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam kisah Alkitab, Yusuf, dia seorang yang setia kepada Tuhan. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi kita melihat kisah Yusuf, dia harus dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke dalam sumur. Dia dijual kepada saudagar Mesir. Bahkan saat di Mesir, dia harus menghadapi istri Potifar. Tetapi Tuhan tidak berdiam. Ternyata di balik semua itu Tuhan punya rencana yang indah atas hidup Yusuf. Sampai akhirnya Tuhan angkat hidup Yusuf. Dia menjadi raja di Mesir dan dia dapat memelihara seluruh keluarga, bahkan bangsanya. Oleh sebab itu, ketika mungkin engkau disakiti, hatimu begitu sakit, tetapi biarlah kita mau hargai setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Masalah yang kita hadapi melatih kita untuk lebih bersabar, melatih kita untuk lebih mengasihi orang lain. Masalah yang kita hadapi melatih kita untuk lebih mengampuni, untuk lebih kita bersyukur, dan untuk kita lebih kuat ketika kita menghadapi badai yang lebih besar menghadang di dalam kehidupan kita. Sebesar kecil masalah yang kita hadapi, pergumulan hidup yang kita alami, tidak ada yang luput dari pengawasan dan perhatian Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, mari kita mau tetap hargai prosesnya Tuhan. Dan kita percaya di balik semua yang terjadi dalam hidup kita, ada rencana yang indah Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara. Bapak Gembala selalu katakan, ada impian Tuhan buat setiap kehidupan kita. Anak-anak Tuhan yang mau tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu tetap melekat kepada Tuhan, tetap utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman boleh datang dalam hidup kami. Apapun masalah tantangan yang datang dalam hidup kami, satu hal kami mau tetap percaya kepada Engkau. Hidup kami sungguh sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Bahkan setiap helai rambut kami dihitung oleh Engkau. Begitu Engkau peduli dalam hidup kami. Kami tetap mau imani bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kehidupan kami. Hanya Engkaulah Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Mari Tuhan, biarlah di dalam proses hidup kami tetap andalkan Engkau dalam hidup kami. Berkati setiap umat-umat-Mu yang sakit Tuhan jamah berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terus kuatkan iman percaya kami Tuhan. Di tengah masa yang sukar, kami mau tetap andalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.